Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai sesi ketiga. Apa kabar semuanya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Terbuka? Di sesi 3 ini lebih dalam lagi masuk ke teorinya ya, sehingga kita sudah ngebahas tentang pentingnya etika dalam perpajakan itu sendiri. Di pendahuluan saya sudah pernah menyampaikan bahwa pajak itu sendiri merupakan sumber penerimaan terbesar saat ini di negara kita, yang dulunya merupakan sumber daya alam yang memang bisa dieksploitasi dan diekspor, tetapi saat ini pajak merupakan menduduki peranan penting dalam penerimaan APBN di negara tercinta ini. Sehingga kalau bisa dibayangkan bahwa semua kebutuhan konsumsi negara itu sumber utamanya adalah pajak. Maka dari itu sangat penting bahwa pengelolaan pajak ini diatur sedemikian rupa, dan bagi kita wajib pajak harus mempunyai kepedulian dan kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk selalu melaksanakan kewajiban perpajakan itu sendiri. Karena betapa pentingnya pajak dalam membiayai semua keperluan negara, dan pajak itu sifatnya memaksa. Jadi setiap masyarakat yang memang mempunyai penghasilan, pajak itu sifatnya memaksa, walaupun dalam aplikasi teknik pembayarannya bersifat self assessment, tetapi negara memaksa untuk masyarakatnya membayar pajak sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Jadi ada prinsip keadilan di dalamnya. Jadi kalau penghasilannya rendah, maka pajaknya rendah, sehingga kalau penghasilannya besar, maka pajaknya besar. Nah, apa kaitannya etika dengan perpajakan? Itu sangat terkait. Di sesi kedua kita sudah membahas tentang etika. Gimana etika itu terkait dengan moral, kebiasaan, adat istiadat, dan hubungan dengan kejujuran atau trust itu sendiri, baik itu individu, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, maupun di aparat pemerintahan. Jadi sangat terkait tuh antara etika dengan perilaku pembayaran pajak itu sendiri. Sehingga saya bisa mengutip salah satu buku berjudul Ethics dan Taxation, buku yang terbitkan di 2020 ini. Penerbitnya itu saya tentang penerbitnya, ya intinya buku yang berjudul Etik dan Taxation pada 2020 itu menyatakan bahwa filosofi tunggal mengenai perpajakan dan etika itu merupakan adanya nilai yang menjadi dasar dalam etika itu sendiri, yaitu ada tiga nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya peraturan perpajakan, standar etika dan kewajiban otoritas, serta wajib pajak, serta penegakan hukum pajak itu sendiri. Jadi kaitannya bahwa jika sistem perpajakan di Indonesia itu sudah makin baik nih ke depannya, maka para wajib pajak pun tidak bisa memanipulasi pajak atau mungkin menggelapkan pajak gitu ya, dan membayar pajak sesuai dengan memang apa adanya. Karena setiap individu itu pasti berpikir bahwa kewajiban membayar pajak itu tidak ringan atau berat gitu. Karena siapa di antara masyarakat yang mau gitu sebenarnya membayar kewajiban perpajakan, padahal pada dasarnya pendapatan kewajiban pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Sebenarnya pajak itu untuk membangun pemerintahan gitu, membangun pembangunan, membangun jalannya segala macam. Kalau kita berpikir demikian, pentingnya manfaat dari pajak itu akan menjadikan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap pembayaran pajak. Tapi
yang menjadikan masyarakat itu enggan atau berat membayar pajak, bahwa pajak itu sendiri seringkali dahulu itu terjadi praktek-praktek yang memang pemanfaatan pajak itu sendiri tidak sesuai dengan amanah yang diemban oleh aparat pemerintahan. Pajak dikorupsi, pajak tidak sesuai dengan peruntukan pembiayaannya dan segala macam. Itulah yang menyebabkan bahwa etika dalam masyarakat itu dalam aparat pemerintahan itu sendiri yang menyingkirkan sedikit atau mengikis sedikit demi sedikit trust atau kepercayaan masyarakat tersebut kepada pemerintahan. Makanya terkadang masyarakat enggan atau bahkan menghindari dari pembayaran pajak itu sendiri. Baik, dari saya hanya hanya dasarnya saja, hanya pendahuluan di sesi 3 ini, dan di sini ada tugas pertama di sesi 3. Mahasiswa diharapkan aktif untuk melakukan diskusi dan mengerjakan tugas yang ada dan baca bukunya, pahami konsepnya, kemudian kalian bisa sharing sehingga kita bisa bertukar pendapat di sesi ketiga ini. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.